Lah sekarang manusia menggunakan perasaan pun, baik guru maupun murid, kelihatannya itu sudah kesulitan. Sekali lagi saya mengatakan, tapi ulo salamulyo atupatyo wisnukono santoro hong wilahing jati nugoni ajat-ajati leluhur Nusantara tabe uluk salam mulia. Saya akan mengutarakan pengunak-unak saya ya. Mengutarakan itu ya mengutarakan pengunak-unak ya isi hati. Isi hati bahwasanya cenderung orang sekarang itu hobi dalam mencari nafkah atau mata pencaharian yang pada ujung-ujungnya sesuatu yang kurang pantas diperdagangkan lalu diperdagangkan. Contoh, ketika saya masih kecil ada bakul cau atau penjual cau dulu, yang cau itu cam cau itu dipikul dengan batan atau dengan berjalan kaki dengan kentong, beratnya juga mungkin nyaris setengah kintal atau paling tidak itu 30 kilo pakai gentong. Dan si penjual camcau ini datang ke dekat tempat peribadatan dan lalu menjual caunya di dekat peribadatan atau jalan masuk. Itu saja si penjual camcau itu ditegur dan diberi uang. Lah ini saya berbicara kebijaksanaan orang tua kita atau leluhur kita. Jadi ya mohon, karena ini tempat sebuah peribadatan, maka janganlah digunakan untuk jualan. Namun ada kebijakan tertentu, tentunya dikasih uang cuma-cuma, karena ini hidup itu urusan rasa ya. Rasa itu tidak beli dan harus digunakan sebaik-baiknya. Saya akan mengatakan bahwasanya betapa lembut perasaan para leluhur kita dulu gitu. Dan ini saya masih ingat-ingat lupa, tapi saya ingat karena itu adalah kakek saya yang ibaratnya mewakafkan sebidang tanah untuk tempat peribadatan, dan lalu pula leluhur saya mewakafkan juga sebidang tanah untuk pendidikan. Kalau nggak keliru itu sekarang bisa dilacak dalam letter C-nya adalah SD 1 Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Nih saya itu juga merupakan wakaf daripada keluhuran saya, yang buyut saya, yang Penatus Kuripan kalau nggak keliru. Lah saya akan menyampaikan bahwasanya leluhur dulu dalam pakem hidupnya atau pedoman. Pakem ini kan pedoman ya. Tentunya bisa empan papan, bisa menerapkan mana yang harus dijual belikan dan mana yang harus tersosialkan. Artinya dari segi tempat maupun dari segi sosialnya itu memang betul-betul matang dalam penempatannya. Ibaratnya empan mapan lan lambe ati. Yang saya maksud empat papan lambe ati ini ada penjual camcau di dekat tempat peribadatan. Dia menegur dengan sejuknya dan lalu dia juga mau modal untuk pengobat kecewa, walaupun ibaratnya kalau istilah sekarang ya 20.000 atau berapa dikasih, monggo lah, ampun sadian, jangan jualan di sini karena ini tempat peribadatan, lalu berjualan di sana saja begitu. Artinya ada kebijakan onjih matur nembah nuwun, terima kasih, si penjualnya juga tidak tersinggung, lalu yang beribadat juga nggak terganggu. Dan begitu pun di sekolah pun kalau dulu itu ya kita semua masih ingat, artinya tidak ada di sekolahan itu ada tempat-tempat tertentu yang taruhlah kalau istilah kantin, kalau istilah sekarang itu tidak. Dan lalu jadi kalau zaman dulu gurunya itu juga ikhlas dengan senang hati, sungguh-sungguh, muridnya juga bermodal sungguh-sungguh, temen setio tuhu. Jadi ada syarat rukunnya orang berguru itu ya kudu kandel kupinge gitu. Ibaratnya tidak ada istilah
nggak ada duit, nggak berjalan, nggak ada. Yang penting modalnya niat, tulus, mari kita berjalan bersama. Guru tahu kebutuhan murid, murid pun tahu kebutuhan guru. Artinya di situ asal berjalan dengan baik ya, tidak asal berjalan. Maksudnya sama-sama menggunakan perasaan. Lah sekarang manusia menggunakan perasaan pun, baik guru maupun murid, kelihatannya itu sudah kesulitan. Sekali lagi saya mengatakan, jadi sekarang baik guru maupun murid itu menggunakan perasaan saja itu sudah kesulitan. Lah ini saya mengatakan demikian karena sekarang pendidikan itu telah terbudget. Ya, sekali lagi, pendidikan sekarang itu sudah telah terbudget, artinya harus ada biaya sehingga menyebabkan si murid ini bisa berani kepada guru. Lah ini ya mohon maaf semaaf-maafnya, dan guru itu yang penting ada duit, niscaya murid ini menjadi murid kesayangan. Lah saya akan sedikit mengkomentari bahwasanya Indonesia sekarang apakah tidak lebih baik mengintrospeksi kembali manakala pendidikan untuk, mohon maaf, untuk komersil, ketika pendidikan ini untuk jual beli ibaratnya, untuk mencari penghidupan, niscaya pendidikan ini untuk mendapatkan mutu yang bermakna, artinya mutu yang berarti, yang berguna bagi nusa dan bangsa. Saya rasa ini adalah sangat sudah tidak memungkinkan, atau kemungkinannya pun adalah tipis. Sekarang murid berguru adalah bagaimana bisa menjadikan modalnya untuk sekolah ini kembali, ya, bagaimana modal yang digunakan untuk mencari ilmu ini kembali. Lah saya mengajak atau memberikan rujukan bahwasanya yang menjadi murid ini juga harus menyadari murid ini harus berbakti kepada guru, dan lalu guru sendiri juga harus tahu diri, karena segala sesuatu kalau nggak keliru, guru ini dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Lah sekarang mungkin kata-kata itu sudah redup, bukan makin hidup, guru tanpa pahlawan tanpa tanda jasa. Namun guru sekarang cenderung kepada, wah guru SD saja mobilnya umpamanya Avanza. Lah ini guru SD saja mobilnya ibaratnya Terios. Lah wah, itu kan karena faktor bisnis. Lah ini yang mengurangi secara tidak langsung, mengurangi rasa percaya daripada murid itu kepada guru. Dan begitu pun saling, yang saya katakan itu murid harus berbakti kepada guru, guru pun harus tulus dalam mendidik kepada muridnya. Lah saya mengatakan di sini prospek pendidikan Indonesia, apabila sekarang mau tidak mau kita telah merasakan bersama, prospek pendidikan sekarang sudah cenderung kepada untuk bisnis, ya, cenderung kepada untuk mendulang atau mengeksploitasi murid. Lah bagaimana nilai pendidikan ini akan bermutu, taruhlah. Artinya saya mengatakan di sini kegonjang-ganjingan murid dalam jiwanya karena mungkin melihat orang tuanya kesulitan dalam membayar biaya sekolahnya, dan sebaliknya guru bagaimana caranya untuk bisa mendulang ini, karena kalau nggak keliru sekarang sekolahan saja sudah harus dipajak, ya. Lah ini mestinya kita mawas diri kembali, hal mana yang semestinya harus kita penuhi kewajiban pajak kepada negara, hal mana yang harus tidak ada pajak untuk negara, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seyogianya ini ditinjau kembali, ya, kembali lagi, seyogianya ini ditinjau kembali, karena saya rata-rata orang Jawa ini punya pakem yang dari leluhur, bahwasanya jangan sampai ojo kosi siro kabeh podo dagang ilmu. Sekali lagi, dalam pakem orang Jawa saya mengatakan bahwasanya jangan sampai siro kabeh, ya, anak cucu podo nglakoni adol ilmu, sebab itu nantinya tidak akan berkah fi dunya wal akhirat. Jadi saya menyampaikan bahwasanya apakah ini tidak perlu ditinjau kembali mengenai bisnis, ya, yang terjadi pada pendidikan atau biaya pendidikan semestinya perlu ditinjau kembali. Lah dulu mungkin ketika zaman-zaman masa lalu seperti Orde Baru, ya, masa pendidikan saya itu kan masih pemerintahan Orde Baru, mungkin anggaran pendidikan tidak sebesar sekarang, ya. Kalau nggak keliru sekarang anggaran pendidikan itu dalam RAPBN itu kan 20%.
Lah, kalau dulu saya rasa tidak sebesar sekarang, namun sekarang kena apa ya? Yang lebih lucu lagi kan manakala ada daftar ulang. Sudah mendaftar sekali kan cukup, tapi setiap tahun mesti daftar ulang dan ujung-ujungnya juga duit. Artinya saya tidak akan mengkomentari yang buruk, namun saya cenderung kepada rasa introspeksi secara seksama, bagaimana peran sebagai guru yang sesungguhnya, dan bagaimana peran murid yang sesungguhnya, dan bagaimana seluruh bangsa ini bisa andil agar pendidikan Indonesia itu makin bermutu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Sanur Bali.